Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Deta Kepri Malam. Pada bulan Juli 2023, kebakaran hebat terjadi di Pulau Bulu. Belasan unit rumah hangus, satu orang meninggal dunia. Kebakaran di pulau yang menjadi penyangga Batam tersebut menjadi cermin pemerintah bahwa alat pemadam kebakaran seharusnya tersedia di pulau-pulau. Selain kebakaran di Pulau Bulu, pada bulan Juli 2023 juga terjadi polemik terkait wacana kenaikan tarif pas masuk pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang. Berikut rangkuman peristiwa yang kami hadirkan dalam Lensa 2023. Awal bulan Juli 2023, suasana politik lokal di Batam memanas. Hubungan wali kota dan wakil wali kota Batam sangat terlihat tidak harmonis. Isu keretakan hubungan dua pimpinan daerah itu sebenarnya sudah berhembus jauh-jauh hari sebelumnya. Namun pada bulan Juli, beberapa tokoh mulai berani terang-terangan mengungkapkan kekhawatiran akibat dari keretakan hubungan tersebut. Bagi para pendukung Amsakar, keretakan hubungan tersebut berakibat pada ruang gerak Amsakar menjadi terbatas. Sebagai wakil wali kota, Amsakar tidak mendapat porsi sebagaimana mestinya di pemerintahan. Sementara di sisi lain, pendukung Rudi yang tidak mau disebutkan namanya menyebut Amsakar sedang memainkan peran playing victim. Hal itu juga diperkuat dengan komentar Rudi bahwa ia tidak membatasi kegiatan wakil wali kota Batam Amsakar Ahmad. Dalam penjelasannya, Rudi mengatakan bahwa tugas wakil kepala daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan tidak ada pembatasan yang diberlakukan. Rudi mendorong Amsakar yang telah mendampinginya selama 2 periode untuk lebih aktif dalam membantu kerja pemerintah Kota Batam. Atas tuduhan melakukan playing victim, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad memberikan klarifikasi. Menurutnya, soal playing victim untuk menarik simpati bukan merupakan gaya Amsakar Ahmad. Justru menurut Amsakar, ia jarang hadir di acara pemerintahan karena asisten pribadinya tidak lagi berada dalam grup WhatsApp pimpinan. Selain itu, ia juga tidak lagi didampingi protokoler dalam kegiatan yang seharusnya menjadi haknya sebagai wakil wali kota. Lantas, apa yang memicu keretakan hubungan dua kolega ini? Isu yang beredar, keretakan itu terkait dengan keinginan Amsakar yang hendak menjadi calon wali kota Batam. Namun di sisi lain, muncul nama Marlin Agustina yang mendeklarasikan diri sebagai calon wali kota Batam. Sementara Amsakar dan Marlin yang tidak lain istri wali kota Batam tersebut sama-sama politisi Partai Nasdem. Ketidakharmonisan Rudi Amsakar membuat sejumlah tokoh dan politisi prihatin. Mereka menyayangkan polemik yang terjadi dapat berdampak buruk pada kebijakan untuk kemajuan Batam. Memanasnya hubungan Rudi Amsakar turut menjadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau. Sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam memberikan saran kepada pemerintah, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau meminta Wali Kota Batam untuk tabayun kepada Wakil Wali Kota terkait disharmoni yang terjadi dan viral di tengah-tengah masyarakat Batam. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri Lagat Siadari menegaskan, seharusnya di akhir masa jabatan ini, diskomunikasi tidak perlu terjadi. Selain Ombudsman, ketidakharmonisan pemimpin Kota Batam ini juga mendapat sorotan dari orang nomor 1 di Provinsi Kepulauan Riau.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad meyakini bahwa kedua pimpinan di Kota Batam tersebut dapat menyelesaikan masalah yang saat ini mendapat perhatian masyarakat luas. Selain wali kota dan wakil wali kota Batam, hubungan panas dingin juga terjadi antara Gubernur Kepri dan wali kota Batam. Akibatnya, pembagian insentif RT RW dari pemerintah Provinsi Kepri tidak merata kepada seluruh RT dan RW di Kota Batam. Menjawab hal tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan jika bantuan bagi RT dan RW telah diusulkan dan dianggarkan dalam APBD tahun 2023. Namun sayangnya sejak pembahasan hingga bantuan diserahkan kepada yang terdaftar, pemerintah Kota Batam tidak menyerahkan data RT dan RW secara menyeluruh seperti yang diminta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk kabupaten dan kota lain di Kepulauan Riau, semua data penerima bantuan sudah diserahkan oleh masing-masing kabupaten dan kota. Namun terkhusus Kota Batam, Pemprov tidak mendapat data yang diharapkan. Banyak pihak berspekulasi tidak diserahkannya data RT dan RW se-Kota Batam kepada pemerintah provinsi lebih disebabkan adanya persaingan politik antara wali kota Batam dengan Gubernur Kepri. Petugas gabungan tim terpadu yang terdiri di Ditpam BP Batam, Polri, TNI, dan Satpol PP akhirnya mengeksekusi lokasi rumah liar di kawasan Tangki 1000, Bukit Senyum, Kelurahan Sungai Jodoh. Upaya eksekusi lahan ini sempat memanas karena petugas mendapat perlawanan dari warga yang menolak untuk ditertibkan. Warga yang sebelumnya telah siaga melakukan perlawanan dengan menggunakan batu, bom molotov, hingga panah. Akibat adanya perlawanan dari warga, satu petugas Brimob Polda Kepri terkena anak panah yang dilepaskan oleh warga. Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Tidak hanya itu, satu personil Sabara Polresta Barelang dan satu personil Satpol PP juga menjadi korban percikan ledakan dari bom molotov dan lemparan batu. Dalam aksi penertiban ini, pihak kepolisian mengamankan sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. Saat kondisi mulai terkendali dan kondusif, penertiban rumah liar di kawasan Tangki 1000 mulai dilakukan petugas. 2 alat berat diturunkan untuk meratakan bangunan di lokasi. Sejumlah petugas gabungan tetap siaga mengawal jalannya penertiban di lokasi tersebut. Masih di bulan Juli 2023, kebakaran hebat terjadi di Pulau Buluh, Kecamatan Bulang. Belasan unit rumah yang di wilayah RT 006 RW 002 Pulau Buluh, Kecamatan Bulang, ludes dilalap si jago merah. Tidak hanya membakar rumah, dalam kejadian tersebut menyebabkan satu orang warga Pulau Buluh meninggal dunia dan satu orang lagi mengalami luka serius. Upaya pemadaman yang dilakukan warga Pulau Buluh terkendala peralatan pemadam kebakaran di sana. Selain itu, Dinas Sosial Pemko Batam juga mendirikan dapur umum darurat untuk masyarakat Pulau Buluh yang terdampak. Bersama pemerintah Kecamatan Bulang, Dinas Sosial juga membentuk tim bersama untuk melakukan pendataan untuk pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak. Mengobati duka masyarakat Pulau Buluh yang terkena musibah kebakaran, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyerahkan bantuan berupa uang tunai untuk pembangunan rumah para korban.
Kebakaran yang menghanguskan belasan rumah warga di Pulau Bulu tersebut menyadarkan banyak pihak terkait pentingnya mitigasi bencana di daerah hinterland. Bagaimana tidak, wilayah pulau yang banyak terdapat di Kepri ini tidak memiliki alat pemadam kebakaran yang memadai. Kebakaran di Pulau Bulu tidak luput dari perhatian anggota DPRD Provinsi Kepri Ririn Warsiti. Politisi Partai Gerindra ini mengaku kecewa dengan pemerintah karena 3 kali mengusulkan pengadaan alat pemadam kebakaran laut tidak mendapatkan respon. Usulan pengadaan alat pemadam kebakaran laut dinilai Ririn sangat relevan karena wilayah Kepri sebagian besar merupakan perairan sehingga tidak memungkinkan alat pemadam yang dimiliki pemerintah untuk menjangkau lokasi pulau-pulau. Bulan Juli 2023, PT Pelindo Cabang Tanjung Pinang mengumumkan rencana kenaikan pas pelabuhan internasional dan domestik Sri Bintanpura. Rencananya kenaikan pas pelabuhan akan dimulai awal Agustus 2023. Mendapat kabar wacana kenaikan pas pelabuhan tersebut, sejumlah elemen masyarakat hingga wali kota dan gubernur angkat bicara. Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Tanjung Pinang Agus Chandra Wijaya menilai, kenaikan pas pelabuhan dinilai menambah beban masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang belum pulih pasca pandemi COVID-19. Ia berpendapat PT Pelindo seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis semata dalam menerapkan kebijakan, karena BUMN juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, jika Pelindo ingin meningkatkan fasilitas pelabuhan, mereka tidak perlu menaikkan pas pelabuhan, karena keuntungan Pelindo selama ini sudah cukup besar. Sementara Rahma, yang saat itu masih menjabat wali kota Tanjung Pinang, berpendapat jika rencana kenaikan tarif masuk pelabuhan tersebut telah diusulkan Pelindo 1 Tanjung Pinang jauh-jauh hari sebelumnya. Namun saat itu Rahma meminta Pelindo agar mempertimbangkan kembali serta menunda rencana tersebut, mengingat kondisi ekonomi masyarakat masih dalam tahap pemulihan. Berbeda dengan wali kota dan elemen masyarakat lainnya, penolakan Gubernur Kepri terhadap kenaikan pas pelabuhan Sri Bintanpura langsung dilakukan dengan menyurati PT Pelindo 1 Medan. Dalam surat tersebut, Gubernur meminta rencana kenaikan tarif pas pelabuhan ditunda. Menurut Ansar, terdapat 2 alasan yang mendasari penundaan penyesuaian tarif tersebut. Di antaranya pemerintah pada 21 Juni 2023 baru saja mencabut status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Selain itu, pada masa pandemi COVID-19 lalu, perekonomian masyarakat di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau berubah menjadi sangat memprihatinkan. Sehingga dengan dicabutnya status pandemi menjadi endemi, diharapkan perekonomian di Kepri dapat segera dipulihkan kembali. Dalam surat tersebut, Gubernur secara tegas meminta rencana kenaikan tarif ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dalam surat Gubernur atas nama pemerintah Provinsi Kepri tersebut, ditembuskan kepada beberapa pihak, di antaranya Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Direktur Utama PT Pelindo, serta General Manager PT Pelindo Regional 1 Cabang Tanjung Pinang. Akibat banyaknya desakan penundaan kenaikan pas pelabuhan Sri Bintanpura, PT Pelindo 1 Tanjung Pinang akan melaporkan berbagai penolakan kepada kantor Pelindo Pusat.
General Manager Pelindo Regional 1 Cabang Tanjung Pinang, Darwis mengatakan, pihaknya akan segera mengirim hasil rapat dengar pendapat bersama DPRD Tanjung Pinang. Selain itu, PT Pelindo Tanjung Pinang juga akan mengirimkan surat penolakan kenaikan tarif yang diajukan oleh Wali Kota Tanjung Pinang. Sementara pelaksanaan harian Manajer Operasional Pelindo 1 Tanjung Pinang, Raja Junjungan Nasution mengatakan, pihaknya akan kembali membahas rencana kenaikan pas masuk Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang, menyusul adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Berdasarkan Permenhub Nomor 72 Tahun 2017, bahwa Pelindo sebagai Badan Usaha Pelabuhan atau BUP berhak menyesuaikan tarif per 2 tahun. Namun pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda, pihaknya mengurungkan penyesuaian tarif tersebut sehingga di tahun 2023 ini baru akan direalisasikan. Pelindo telah melakukan sosialisasi terkait penyesuaian tarif tersebut melalui media di Tanjung Pinang dan telah melaporkan ke perangkat daerah serta DPRD.